Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita mau membahas cara Malaysia mengatur negaranya. Ulasan ini lebih banyak ditujukan buat penonton Indonesia ya, biar tidak salah paham. Tujuannya agar teman-teman Indonesia memahami cara berpikir negara tetangga. Yuk langsung aja kita simak ya teman-teman. Tidak ada maksud kami untuk menghina atau merendahkan tetangga. Ulasan ini terutama justru untuk membantu kawan-kawan di Indonesia sendiri agar semakin memahami Malaysia. Kami melihat, andai kata sebuah rumah, Malaysia adalah rumah yang belum selesai dibangun. Mau diberi interior atau dekorasi yang paling mewah dan di depan terparkir mobil Mercy pun, tetap saja rumah itu kurang sedap dipandang mata. Pondasi dan rancangan negara Malaysia adalah hasil perundingan antara raja-raja Melayu, para tokoh politik, dengan Inggris. Di sini saja, sudah muncul pelembagaan yang tidak solid. Soalnya raja-raja Melayu masih berkuasa. Bayangkan, sebagian besar rakyat Malaysia seolah masih menjadi hamba raja, tapi mereka sekaligus juga rakyat Malaysia. Raja-raja Melayu juga mengendalikan agama Islam dan budaya Melayu. Dari konsep pelembagaan yang menjadi Undang-Undang Dasar Malaysia itu, perubahan tidak mudah terjadi. Beruntunglah Sabah Sarawak yang tergabung dalam Persekutuan Malaysia memiliki konsep berbeda. Masyarakat Sabah dan Sarawak hidup rukun seperti di Indonesia, tidak membeda-bedakan suku dan agama. Mereka hidup harmonis kendati dianaktirikan dari segi pembangunan. Dengan pondasi yang lemah itu, Malaysia akan selalu kebingungan. Selama feodalisme dipertahankan, selama kekuasaan raja-raja dipertahankan, negara jadi sulit direnovasi, sulit direformasi. Soalnya sumber kekuasaan raja adalah kemelayuan. Hal ini yang bikin bingung. Bahasa Melayu ingin dipertahankan, tapi rakyat suka berbahasa Inggris. Masyarakat Malaysia ingin jadi negara modern, tapi para profesor yang bergelar datuk-datuk mengembangkan alam Melayu kembali ke dongeng hang tuah. Masalahnya, tamadun semacam apa yang dibangun dengan dasar feodalisme dan rasialisme, serta main klaim budaya. Ini bukan tamadun atau peradaban yang hebat, tapi justru kemunduran peradaban. Malangnya, generasi Malaysia seolah tidak paham cara mendirikan negara. Karena negara Malaysia memang tidak dirancang, digagas sendiri dari nol. Adapun, Indonesia sungguh beda. Orang Indonesia membangun negara dari nol, dan semua dipikirkan sendiri. Konsep seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, semua dipikirkan dari nol melalui proses. Semua diperjuangkan, bukan asal comot sana-sini, mengambil budaya bangsa lain. Termasuk juga konsep wawasan Nusantara, konsep negara kepulauan. Semua dipikirkan. Itu sebabnya, orang Indonesia akan tertawa bila tetangga ngotot soal Nusantara dan istilah kepulauan Melayu. Indonesia sendiri yang berjuang soal prinsip negara kepulauan yang berbeda dengan negara daratan. Itulah kisah deklarasi Juanda yang jadi dasar wawasan Nusantara. Malaysia bukan negara kepulauan, kenapa ngotot ingin menamai kepulauan Melayu untuk kepulauan Indonesia? Ingat, orang asing zaman dulu memberikan nama geografi sesuai situasi saat itu sebelum negara bangsa muncul. Zaman sudah berubah. Itu sebabnya semenanjung Melayu dinamakan Malaysia, bukan ujung Medini seperti zaman Majapahit. Itulah teman-teman ulasan dari tim kami. Nah, untuk melengkapinya ada video yang menarik. Video ini menunjukkan betapa tidak mudah untuk menata negara. Semuanya butuh perjuangan. Yuk langsung kita simak aja ya.
Kita semua pasti tahu bahwa saat kemerdekaan Indonesia di awalnya, laut-laut di antara pulau-pulau di Indonesia bukanlah milik Indonesia. Perdana Menteri Juanda yang kala itu menjabat dan Menteri Hairul Saleh merasa janggal dan menyatakan hal ini tidak benar. Kemudian, seorang pemuda berusia 20 tahunan bernama Mohtar Kusuma Atmaja diminta bantuannya oleh Menteri Hairul Saleh. Dengan ketekunan dan studi mendalam dari sejarah dunia selama bertahun-tahun, Indonesia akhirnya mengklaim laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah milik Indonesia. Klaim laut itu begitu melegenda. Itulah yang kita kenal dengan nama Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Seluruh dunia geger, dunia menentangnya dengan tidak ada yang menyetujuinya. Indonesia tidak tinggal diam dan terus mencoba meyakinkan dunia. Hingga tahun 70-an akhir dan tahun 80-an awal, Indonesia terus berjuang dengan gigih melalui diplomasi oleh Mohtar Kusuma Atmaja di konferensi PBB tentang hukum laut. Puncaknya adalah negosiasi Mohtar Kusuma Atmaja yang kala itu menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia dengan State Secretary Amerika George Shultz. Dengan kelihayan seorang Mohtar, akhirnya dunia menyetujui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan laut di antara pulau-pulau adalah laut milik Indonesia. Semua itu tertera dalam putusan Konvensi Hukum Laut UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Waktu berjalan hingga lebih 30 tahun saat ini, di mana baru-baru ini seorang pakar hukum laut Profesor Myron Norquist menyatakan dulu ada seorang Indonesia yang bernama Mohtar. Ketika dia bicara, semua orang bergetar. Salut dan respek kita untuk pahlawan maritim Indonesia, Bapak Mohtar Kusuma Atmaja. Kemudian kita harus bagaimana? Ketika nanti Newmind mendapat mandat, perjuangan Pak Mohtar Kusuma Atmaja akan kita lanjutkan dengan lobi tingkat dunia. Deklarasi Juanda dilanjutkan dengan deklarasi Daulat Maritim, di mana seluruh kapal baik komersial, kapal pribadi maupun militer yang melewati laut di tengah pulau-pulau Indonesia, terutama kapal niaga, harus bayar asuransi. Asuransi senilai 0,5% dari nilai barang yang diangkut. Ketika telah membayar pajak, ada bendera dinaikkan di ujung tiang kapal tersebut, semacam materai yang artinya sudah taat bayar cukai asuransi Indonesia. Dunia akan marah, ya iyalah, tapi kita harus bisa bagi-bagi permen. Kita harus pandai berbagi. Singapura dan Malaysia misalnya dapat 5-10%. Amerika dan Tiongkok dapat 10-20%. Indonesia ya tetap dapat 60-70%. Inilah misi Indonesia baru yang akan membuat Indonesia berdaulat. Begitulah teman-teman perjalanan Indonesia dalam memperjuangkan konsepsi negara kepulauan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.